Kerasialan, berani-beraninya mencuri barang bawaanku. Kerasialan, jangan lari. Kerabau, masih mau lari? Kerabau, kau pintar tahu mana yang baik untukmu. Siapa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang mempermainkanku? Feng Qingyang. Siapa Feng Qingyang itu? Seharusnya dia adalah sesepuh dari sekte ini. Mereka dihukum dengan menghadap tembok di sini, bukan? Membosankan sekali. Siapa? Siapa dia? Gerakan yang digunakan. Sebenarnya 19 jurus gadis giok yang digunakan siang hari. Tapi begitu banyak gerakan. Semua seperti sebuah gerakan. Setiap gerakan. Semuanya jelas sekali. Gerakannya. Pedang panjang di tangannya. Setiap gerakannya. Efektif memotongku dengan tanganku sendiri. Senior. Mungkinkah di sini? Itu adalah sekuatku, tempat rahasia. Orang luar tidak mudah datang. Menyebabkan kematian ini. Sebagai sekuatku, senior yang melanggar aturan. Apakah mereka dipenjara di sini? Tapi lihat senjata-senjata yang tidak biasa ini. Tapi dia bukan murid sekte ini. Pedang sekte Huashan kami juga ada di sini. Itu sangat aneh. Mengapa tempat ini penuh dengan senjata sekte 5 puncak?
Sang Chengyun, Sang Chengfeng. Benar-benar menghancurkan jurus pedang Huashan. Jurus pedang Huashan sangat indah. Jumlah hal yang bisa dihancurkan di dunia ini sangat sedikit. Kau berani mengucapkan setelah hancur? Masih berani bilang semuanya hancur? Aku. Teknik set kali ini menampilkan kedatangan finish. Gerakannya benar-benar berlawanan. Tapi kedatangannya sangat kuat. Menanggapi aksi dari pihak lain. Itu benar, gerakan kami disebut sang finish datang. Bagaimana bisa ini terjadi? Ada juga trik pohon pinus menyambut tamu. Bahkan itu hancur. Bahkan angin sepal-sepal yang menyegarkan sudah hancur. Bulan terang di atas sungai sudah hancur. Daun-daun yang tak berujung hancur. Semuanya hancur, semuanya hancur. Rapuh. Semuanya rapuh. Ilmu dan sekolah wajah kanan. Semuanya hancur. Mengapa? Tidak mungkin ini terjadi. Ini adalah gerakan terkenal dari Vivian Sword Sect. Keduanya mendalam. Tapi mengapa? Mereka mengalahkan alasan itu. Hancur. Huashan Swordfly di dinding batu. Setiap gerakan mendalam dan canggih. Aku percaya. Bahkan beberapa master dan distress tidak bisa mengalami. Aku beruntung bertemu denganmu hari ini. Seharusnya aku belajar dengan giat. Tapi apa gunanya? Senior brother, Sipat Kelluer. Jika kamu benar-benar percaya diri, jika mereka semua dibunuh, aku bisa memberimu izin untuk turun gunung. Biarkan kamu membuat kontribusi. Nyata. Aku perlu ujian dulu. Selama berapa terakhir? Bagaimana perkembangannya? Chongya, kamu harus menggunakan ilmu yang sudah kamu pelajari. Gunakan semuanya. Ya. Master to you. Ambil pedangmu. Berikan kepada senior brother untuk digunakan. Master. Senior brother. Tidak berguna. Gerakan apa yang harus kulakukan? Cukup serang kelemahannya. Setiap gerakan bisa dibalas. Apa yang harus kulakukan? Musuh terganggu dalam pertempuran. Penyakit serius. Apa yang telah dirasakan tenaga? Semuanya dikembalikan ke tuannya. Trik ini tidak berguna. Kau Binatang. Murid ini pantas mati. Kau telah berlatih dengan selama 6 bulan terakhir. Ilmu bela diri apa? Murid ini belum pernah berlatih ilmu bela diri. Masih bilang tidak. Harus ada hubungan perangan. Gerakan-gerakan itu, Ya, murid bertindak gegabah dalam kepanikan. Itu dilakukan tanpa sengaja. Kau tahu, kau sudah memulai jalan kejahatan. Kakak Senior, Chongya sangat cerdas. Aku telah berlatih ilmu bela diri sendiri selama 6 bulan terakhir. Tak terhindarkan untuk tersesat ke jalan yang salah. Jalan itu masih jauh dari tersesat. Tidak pernah terlambat untuk memperbaiki. Chongya, ada banyak alasan. Kau tidak tahu kau harus bangun dulu. Terima kasih, Nyonya Guru. Para guru generasi King dari Gunung Hua. Semalam tahun lalu, semuanya meninggal tiba-tiba. Seharusnya tidak ada yang tersisa. Ahli macam apa dia? Siapa bilang orang-orang generasi King di sekte Huashan? Mereka semua mati. Aku akan mengajarinya beberapa trik. Belum selesai. Kau bajingan kecil. Kakak Linghu ini. Itu yang baru saja ingin kutanyakan. Terong adalah... Aku ingat. Konon ada wabah di Gunung Hua saat itu. Ada seorang sarjana senior bernama Feng Qingyang. Kami tidak berada di gunung saat itu. Mereka lolos dari bencana.
Mangkinka Camo. Fong Qingyang, Sang Senior. Siapa yang bilang orang-orang generasi King di sekte Huashan? Mereka semua sudah meninggal. Aku ingat. Konon dulu ada wabah di Gunung Hua. Ada seorang sarjana senior bernama Feng Qingyang. Kami tidak berada di gunung saat itu. Mereka lolos dari bencana. Mangkinka Camo. Fong Qingyang, Sang Senior. Feng Qingyang. Murid-murid sekte Huashan sekarang. Mereka semakin jarang bicara. Baiklah, karena kamu memintaku mengajarimu. Maka aku akan mengajarimu, tidak masalah. Oak. Elder Feng, aku akan mengajarimu pelan-pelan. Aku mau mandi dulu. Belajar yang rajin. Senior. Baiklah, aku akan bertarung beberapa ronde dengannya. Apa susahnya itu? Aku akan mengajarimu 30 jurus. Dan berilah jurus ini, kamu sudah mempelajari semua ini sebelumnya. Ganti saja tangganya. Camoing Gat. Gerakan pertama, pelangi putih menembus matahari. Lalu ada Phoenix datang. Kebetulan, ada gerakan bernama angsa emas terbang melintasi langit. Lalu datang gaya pedang intercepting. Lalu matahari terbit. Angin menemani awan melayang dan hujan berkabut. Pohon pinus menyambut tamu di bawah bulan malam dan bintang terang. Mata ilusi menggangkurkan bel genderang bergema. Bel dan genderang berbunyi serempak. Namamu Ling Hu Chong. Namaku Ling Hu Chong. Ling Hu Chong. 30 tips ini tidak mudah diingat. 3 gerakan ini harus dilakukan sekaligus. Dengan modifikasimu sekarang. Bagus. Sangat mudah untuk dicoba. Oke, aku akan mencoba. Senior, pelangi ini menembus matahari dan Phoenix datang. Bisa membuka gerakan. Tidak sesuai. Dia benar-benar bodoh. Tak heran kau adalah murid Yubukun. Ilmu pedang harus kaku dan tidak fleksibel. Tidak akan berhasil. Jalan ilmu pedang sangatlah rumit. Selalu berubah dan mudah beradaptasi. Gerakanmu, pelangi putih menusuk matahari, tadi. Ujung pedang mengarah ke atas. Apa yang kau gerakan? Haruskah kita menurunkannya? Meskipun teknik pedang sebelumnya tidak ada hal seperti itu, maka kau tidak akan menjadi orisinal. Bisakah kau mencocokkannya dengan apa saja? Ya, senior. Bagaimana mungkin aku bisa santai? Terima kasih atas bimbingannya. Ya, itu benar. Namun, bekas pahatan terlalu dalam. Terlalu kikuk. Tentu saja, tidak mungkin bertarung dengan seorang master. Tapi anak Manhattan ini, itu seharusnya cukup. Kobala. Senior. Kakak Tian, tolong. Tolong apa? Kita sudah selesai. Beberapa ronde. Hasilnya sudah ditentukan. Tidak perlu mandi lagi. Jika tidak bisa lagi, maka seharusnya belum. Tidak ada pengiriman. Kau. Elder Fong. Aku, Yan Boguang, hanyalah seorang junior. Aku tidak layak bertarung denganmu. Jika kau ingin bertindak, itu akan merendahkan martabat. Poka. Jika kau tidak ingin mati, turun gunung bersamaku. Aku tidak akan turun gunung bersamamu. Aku akan melawanmu 100 ronde. Kau kalah dariku. Aku terpaksa menekan Aura. Karena kau kalah, aku akan turun gunung. Aku tidak akan turun gunung bersamamu. Jika kalah, aku turun. Aku akan turun gunung bersamamu. Adikmu. Jari bodoh adalah pedang. Giliranmu, emas giok melimpah. Haruskah itu pedang?
Teman baik datang. 跟我来。 Ya, Kamu langsung mengambil alih sekte Huashan. 34 gerakan ini menjadi tajam. Selesai dalam satu kali. Lalu lupakan semua gerakan. Jangan ambil hati gerakan apapun. Lalu gunakan yang tidak ada gerakannya. Ilmu pedang Huashan. Berkelahi melawan Tian Boguang. Paman Buyut. 太师叔， Kakak Linghu. Silakan keluar dan bertanding lagi. Paman Buyut. Lihat apa yang baru saja aku gunakan. Teknik pedang tebas dan hantam acak. Bisakah kamu menahan pedangnya yang cepat? Tak terbentuk. Jika kita tidak bisa menghentikannya, apa yang bisa kita lakukan? Kamu tidak bisa menahannya. Itu menahannya, bukan? Jika tidak bisa menahannya, maka jangan tahan. Aku mengerti, Paman Buyut. Maksudmu, karena dia ingin aku turun gunung. Tentu saja, mereka tidak akan mengambil nyawaku. Aku 我呢？ abaikan ilmu pedangnya. Hanya beberapa istri, tidak apa-apa. Apakah dia Paman Buyut? 太师叔， Kebaikan. Bagus. Akan benar pikir, aku tidak berani membunuhmu. Kakak Kun, lihat, tanganku terluka. Mereka berdarah. Jadi apa? Aku perlu istirahat malam ini. Oke, tunggu sampai aku istirahat. Aku akan bermain denganmu perlahan besok. Duduk sebentar. Bagaimana Paman Besar? Bagaimana penampilanku? Hanya saja waktunya terlalu terburu-buru. Kau sudah belajar dengan cukup baik. Terima kasih, Paman Buyut. Paman Buyut. Ada satu hal yang tidak dimengerti oleh murid buyutmu ini. Mengapa ada begitu banyak variasi dalam teknik pedang ini? Segala macam metode serangan. 招数， Menyerang tanpa bertahan. 9 pedang dugu. Maju tanpa mundur. Setiap gerakan adalah serangan. Musuhmu hanya bisa mundur. Aku tidak perlu menjaganya sendiri. Guru tua yang menciptakan teknik 6 pedang. Disebut mencari kekalahan dalam kesendirian. You remember his name is Chiu Bai Kekalahan. Aku menghabiskan seluruh hidupku mencari kekalahan, tetapi tidak pernah menemukannya. Dia menggunakan teknik pedang ini. Tak terkalahkan. Mengapa repot-repot menjaganya? Semoga seseorang mengizinkannya mengembalikan pedangnya dan menjaganya. Dia tentu akan sangat senang. Sangat senang. Senior pendekar Jianghu. 正天江湖， Tak terkalahkan. Benar, sulit bagi lawan manapun untuk menahan bahkan satu gerakannya. Sungguh mengagumkan. 均可配。 Setelah Tian Boguang pergi, aku harus bertanya pada Paman Buyutku. Ajari aku teknik pedang ini. Saudara Linghu, sudah subuh. Kau sudah bangun belum? Cepat keluar. Kau keluar dan lawan Tian Boguang. Tendang dia dari Gunung Hua. Paman Buyut. 太师叔， Saudara Tian, aku ingin menghabiskan satu malam. Aku sudah memutuskan. Jangan katakan apa itu. Tian Boguang, itu sudah cukup memalukan. Kalau tidak, kau akan lebih memalukan dariku. Kau ingin memukulku, bukan? Baik, aku akan melawanmu sepuas hatiku. Baik, saudara Tian, jangan menangis lagi. Kalau kau menangis lagi, aku juga akan menangis. Aku akan bermain denganmu, oke? Baik. Jangan menangis. Ilmu pedang senior Feng Qing yang sangat hebat. Ketika tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menandinginya. Pauka, aku takut di masa depan. Aku tidak bisa mengalahkanmu, ya? Lupakan saja, Kak Tian. Sebelum kamu punya banyak kesempatan. Mereka bisa membunuhku. Tapi kamu tidak melakukannya. Kali ini. Bahkan jika aku mengembalikannya padamu. Kain Wall, aku ingin kamu berjanji padaku satu hal. Jelaskan. Paman besarku Feng.
Dia telah hidup menyendiri di gunung selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin dia diganggu oleh orang luar. Jadi aku berharap untuk keadaannya. Jangan biarkan orang asing membocorkan 1 tahun. Bolehkah aku? Baik, aku berjanji padamu. Sangat menyegarkan. Nok, aku semakin menyukaimu. Dengarkan, ini belum selesai. Aku menunggumu. Bagus. Guruku menyelamatkan nyawaku. Dia juga mengajariku ilmu pedang yang unggul. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikan suamiku. Biangan, Biangan, Biangan. Paman Xie. Kamu masih jauh dari menguasai ilmu pedang yang unggul. Murid paman besar berani. Aku ingin minta masaku mengajariku dan Dugu 9. Dia mengajariku semua teknik. Kamu perlu mempelajari pedang Dugu 9. Pengganti di masa depan. Bagaimana saya berbagi? Aku sangat bersyukur. Bagus. Kalau begitu aku akan mengirimkannya padamu. Aku khawatir tidak akan mewariskan pedang Dugu 9 padamu. Beberapa tahun kemudian, ilmu pedang yang unggul akan hilang. Tian Poguang. Jeda tidak akan dibatalkan. Dia pasti akan mencoba lagi. Bahkan jika kita mulai dari awal, itu juga bisa dilakukan setelah setengah bulan atau 10 hari. Kamu akan melampauinya dalam seni bela diri saat itu. Kelicikan dan intriknya bahkan melebihi dirinya. Kalau begitu, kamu tidak perlu takut padanya. Kita masih punya banyak waktu. Mari kita mulai dari awal. Buatlah fondasi yang kuat. Bagus. Terima kasih atas bimbingannya, Paman Guru Besar. Pedang Sembilan Dugu. Prinsip umum pertama. Pedang kedua pecah. Pedang ketiga pecah. Panah Kimpat Peka. 破剑， Panah pecah. Siapa yang ingin menyakiti guruku? Bunuh aku dulu. Demi Kebnaran, demi Kebnaran. Demi Kebenaran. Demi Kebenaran. Kamu berani membunuh muridku. Ayah. Ayah. Seledri. Ibu. Kena. Ayah Liu Jingfeng. Jangan melakukan hal yang gegabah. Kalau tidak, aku akan membunuh keluargamu. Pergi ke Sungai Kuning. Bermargadane. Satu orang bekerja, satu orang menanggung. Mengapa kamu harus menyandera keluarga orang lain? Liu Zhengfeng telah bergabung dengan kultus iblis. Bukankah dia sama? Adik seperguru Angku, Fei Desandra. Aku tidak berani menyandera adik seperguruanku. Aku hanya harap alias. Berjanjilah pada kami untuk pensiun bersama seluruh keluargamu. Mulai hari ini, aku, Liu, tidak akan ikut. Urusan apapun di dunia persilatan. Aku dan kakakku. Kita tidak akan bertemu lagi. Aku dan semua sekte pedang 5 gunung. Rikan Seperguruan. Mereka tidak pernah bertemu lagi. Aku membawa keluargaku dan murid-muridku pensiun di luar negeri seumur hidup. Perangkat ini mengambil langkah pertama ke dataran tengah. Itu bagus. Untuk menghindari menyakiti perasaan semua orang. Kakak Senior Ding, kamu setuju? Barlu Shendi. Dia tidak lagi berteman dengan anggota kultus iblis. Dan jauh dari dataran tengah. Sama dengan dunia ini. Tidak ada orang seperti itu lagi. Mengapa kamu harus melakukan pembunuhan lebih lanjut? Tidak apa-apa. Bagaimana menurutmu, pemimpin sekte Yu? Kata-kata saudara Liu kokoh seperti gunung. Jadi itu yang selalu dia katakan. Aku pikir semua orang harus. Kepercayaan adalah kuncinya. Sama sekali tidak. Jika janji itu dihapus, pasti akan menjadi bahan pembicaraan di dunia persilatan. Sekte Songhanku telah menderita. Di sisi Liu Zhengfeng, penilaian dan pilihan yang mendengar salah dan menderita. Menyebar seperti ini. Di mana harga diri sekte Songshan? Liu Zhengfeng, kamu dan aku tidak bisa. To War Manowar. Lepaskan adik seperguruanku, Fei. Aku tidak akan melepaskanmu kecuali kamu setuju. Jangan salahkan aku. Jia Kejo. Ibu. 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 Ibu, lepaskan aku. Pembunuhan sembarangan, lepaskan aku. Abdas Liu Zhengfeng bersekongkol dengan kultus jahat. Merugikan dunia persilatan. Perbedaan tak berdamaikan antara kebaikan dan kejahatan. Jika kita sentimental, pasti akan menyebabkan masalah tak berujung di masa depan. Ponselku, milik Liu Zhengfeng, mati. Lebih banyak kematian.
Lu Xiandi. Saudaraku. Bagaimana? Mengapa kamu melakukan ini? Ini semua karena aku. New Red Moon terluka, dan istrimu kemudian mengalami kecelakaan tragis. Kakakku, maafkan aku. Kakakku. Lu Zhengfeng. Memiliki satu sahabat sejati dalam hidup sudah cukup. Kakakku mungkin tidak. Saudara baik. Kamu pasti Kuyang, utusan kanan cahaya. Benar. 说的没错。 Aku hanya tidak akan mengubah namaku. Heng Heng Menyera. Kuyang, Murid Sektibli. Luyang, kamu datang tepat pada waktunya. Kami bisa membiarkanmu mengambilnya bersama. Jarum darah hitam suci. Kijang, kamu dari sekte Nishan. Kamu juga bersekongkol dengan kultus jahat. Itu karena aku membunuhmu lebih dulu. Apa kabar? Baik. Cari mati. Selera apa yang kumiliki? Ternyata Modaxia dari hujan malam Xiao Xiang. Bagaimana kabar kakak Fei, pemimpin aliansi kiri? Zuo Mengsu sangat baik. Tuan Montag. Liu Zhengfeng dari faksimu bersekongkol dengan kultus jahat. Keinginan merugikan kita. Kamu bilang siapa yang harus dibunuh? Tidak seharusnya dibunuh. Pieneu. Maka kamu harus menanggung tanggung jawabnya sendiri. Baik. Putri, cepat. Adik kecil. Kelinci, jangan lari. Kakak, jangan lari. Gadis, kembali, gadis. Ayahnya harus pergi cepat. Dua gadis, bahkan tidak sebaik anak kecil. Jika kamu pergi, tidak ada yang bisa selamat. Cepat. Kelinci, adik kecil, jangan berlarian. Ayah. Adik kecil, jangan berlarian di sini. Kamu akan mulai mencari mati. Sembunyi dengan baik. Kakak, aku takut. Jangan takut, ini untukmu. Ini adalah jimat. Ini akan melindungimu. Jaga baik-baik. Aku akan kembali untuk menjemputmu. Jangan takut untuk sedikit jongkok. Jongkok. Aku melihat seorang gadis mengejarku di luar. Kezarjia. Jangan pergi. Parenti. Parenti, jangan lari. Jangan lari. Kezarjia. Parenti.
Gadis cantik itu milikku. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tidak ingin menyelamatkanmu. Aku hanya benci orang. Menggangguku saat aku berlatih. Tetap terima kasih. Jika bukan karena suntikan tepat waktumu, aku mati. Bagaimana kamu bisa melihat jarumku? Tentu saja aku bisa melihatnya. Dia memang kandidat yang baik untuk latihan bela diri. Sayangnya dia seorang wanita. Lalu apa jika dia seorang wanita? Jika kamu seorang wanita, kamu tidak bisa bersamaku. Pergi ke Bidawot. Dia tidak bisa mewarisi mantelku. Aku juga bisa menjadi pria. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Bukan masalah seumur hidup. Untuk menjadi kuat. Tidak lagi diintimidasi. Aku rela menjadi pria seumur hidup. Baik, aku akan membawamu. Jangan sentuh istriku. Di mana pedang setan itu? Aku tidak tahu cara memecahkan pedang setan itu. Pedang pengusir setan keluarga kami. Semuanya adalah tradisi lisan tanpa catatan tertulis. Kamu masih berani keras kepala. Biarkan aku memberitahumu. Batas utara terkenal dengan kayu apanya, di kalian, informasi hilang. Itu terkenal. Kijam. Jika kalian berdua adalah pasangan. Jika kamu tidak bicara, maka aku akan mencari anakmu. Lin Pingxi. Sudah saatnya aku memutuskan bagaimana memperlakukannya. Kamu bisa memikirkannya. Tidak mau. Tolong jalankan ini, kamu tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu bicaralah cepat. Di mana pedang setan manual? Aku tidak bisa mengatakannya. Nyonya, apakah Anda bersedia? Mereka membunuh anak kita. Ini disebut menghilangkan akar masalah. Itu sangat masuk akal. Kamu pikir aku benar-benar berani? Haruskah aku membunuhmu? Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang juga. Pergi cari anakmu untuk mendapatkan manual pedang. Parenti. Nyonya. Ling Huchong, murid sekte Huashan. Atas perintah guruku. Dan perintah pemimpin aliansi kiri. Mohon minggir, senior. Ada hal penting yang harus dibicarakan, jadi bulan tidak akan datang. Aku Yilin, murid sekte Hengshan. Guruku sudah menunggu lama. Silakan sambat Senior Moon. Mereka memiliki pasukan yang besar dan kuat. Aku khawatir bukan tandingan mereka. Masuk dan lihat. Bagaimana kabarmu, senior? Senior. Senior, bangun. Senior, bangun. Senior, bagaimana? Pahlawan muda. Aku adalah wakil komandan pengawal seragam bersulam. Lin Zhenan. Suamiku dan aku mengalami bencana yang mengerikan. Aku punya beberapa kata. Ingin bertanya pada pahlawan muda. Katakan pada anakku Lin Pingxi. Tuan Lin, silakan bicara. Gong Xiaoyang, barang-barang di rumah tua. Itu adalah pusaka keluarga. Katakan padanya untuk menjaganya dengan baik. Kakek buyutku, Lin Yuantu, meninggalkan beberapa petunjuk. Kami, keturunan keluarga Lin, tidak boleh melihatnya. Jika tidak, konsekuensinya akan tak berujung. Tuan Lin. Daichi Hayashi. Sudahlah sekali, Tuan. Di sini sangat tenang.
Dengarkan kata-kata majikanmu. Fokuslah berlatih. Masa muda itu hebat. Bicara tentang belajar ilmu pedang, mereka membuatku, seorang tua, tidak bisa tidur. Bilang tidur. Dia langsung mendengkur, begitu menundukkan kepala. Baiklah, mari bicara tentang ekspor. Kemampuan ringan kaki yang luar biasa. Tidak terlihat transparan. Aku juga perlu jalan-jalan. Dari mana datangnya anak ini? Kemampuan ringan yang mengesankan. Kemampuan bela dirimu juga cukup bagus. Lalu anakku ini. Di sini, orang tua ini. Tunjukkan beberapa gerakan. Nok, 小子， aku sudah lama tidak mengeluarkan pedang. Tidak mau mengambil tanggung jawab. Marie Berenty Bertarin. Tidak boleh. Kemampuan bela dirimu sangat tinggi. Ini ancaman bagiku. Tapi semakin mengancam Dongyo, aku selalu lebih penasaran. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kamu tahu, beberapa hal terlarang. Kamu punya cukup ruang. Tapi rasa penasaran mereka tidak kalah dariku. Kekuatan internalnya sangat tinggi. Selain itu, ilmu pedangnya sangat tinggi. Sangat langka di dunia. Bagus. Aku seorang Yahudi, sebuah pujian. Ini pertama kalinya. Kemampuan gerakmu sangat tinggi. Bagaimana kalau kau ambil pedangku? Kamu masih muda tapi kemampuan bela dirimu tinggi. Apa tujuanmu datang ke Gunung Hua? Apakah dia akan melawanku? Yang datang periksa. Itu tukang antar makanan, percaya atau tidak. Oke, makanannya akan dingin kalau aku tidak main lagi denganmu. Tubuhmu sangat aneh. Apa latar belakangmu? Kata Zaoru, aku di sini untuk mengantarkan makanan. Ling Wuchong, keluar sekarang. Kakak Dong, itu kamu? Paman Buyut. Dia adalah ibunya. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Kenapa kamu mencari itu? Aku di sini untuk menepati janji. Aku tidak bersungguh-sungguh. Dia dikurung di tebing perenungan. Begini dan begitu. Aku tidak menyangka bahwa ayahmu dan aku enak. Ini hadiah untukmu. Kisah aku sampai di sini. Saatlah aku mendampingi seorang pria tua yang ahli dalam ilmu pedang. Dia adalah paman buyutmu. Apakah Chong Er benar seperti itu? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kamu membuat makanannya jadi dingin. Kamu tidak boleh makan lagi. Kakak Dong jangan kasar. Paman Buyutku adalah seorang siswa SMA. Aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu.
Sudahlah, aku mengerti. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kemampuan bela diri Chong-er sangat bagus. Nak, aku tidak nafsu makan. Aku tidak bisa menikmati makananmu. Kamu bicara. Aku mau istirahat. Paman buyut. Paman buyut. Zhou bercanda. Tolong jangan dipikirkan. Tentu saja. Aku ingin tidur. Hari ini, saya pedang khawatir. Aku ingin belajar dari mereka. Qigong, Ning, Nvidia. Aku ingin lihat. Hari ini, dua sekte pedang Qi bertarung. Siapa yang lebih kuat? Adik Junior. Kamu Yubuchuan. Kemampuan ilahi awan ungumu. Ganteng. Hanya dengan Qigong ini, seseorang bisa. Mustahil baginya untuk duduk di gerbang Gunung Hua. Salah satu dari 5 sekte pedang gunung. Latihan pedang alami sebagai metode utama. Kamu hanya fokus berlatih Qi. Itu berarti melangkah ke jalan iblis. Kamu saat ini bertanggung jawab atas sekte Huashan. Beginilah cara mereka tersesat. Inilah yang benar-benar menyesatkan dan merusak anak muda. Raci nyata Beruyung. Feng Bupeng. Guru Yu. Jadi itu kakak Ding. Kakak Ding, kamu datang di saat yang tepat. Kelompok orang buangan Huashan ini. Berani-beraninya mereka naik gunung untuk memprovokasi kita. Minta kakakmu untuk melepaskan posisi pemimpin sekte. Bukankah ini lucu? Ding datang untuk membawa Oak, Talong, Kakak Ding, Tegakan Ketelan. Pemimpin aliansi Qi telah memberikan perintah. Posisi pemimpin sekte Huashan. Keturunan sekte pedang, Feng Buping, yang mengambil alih. Tolong, pemimpin Yu, turunkan jabatan dan serahkan posisi kepada penerus yang lebih layak. Sekte Huashan kita. Di dunia persilatan. Tapi sangat terkenal. Sama sekali tidak boleh ada. Seorang pendaki Gunung Hua yang tidak berguna. Seorang pemimpin sekte. Maafkan aku. Tidak sengaja. Mari kita bicara tentang kalian berdua. Ini keterlaluan. Kakak Chong-er. Ling Hu Chong. Ling Hu Chong, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Untuk sementara tidak akan mati. Yubuchuan, kamu. Beraninya kamu bersekongkol dengan wanita ini. Adika Daibuna. Masalah ini, aku pasti akan memberitahu pemimpin Zuo. Ayo pergi. Chong-er. Bagaimana kabar kakak Chong-er? Tubuh Chong-ya. Ada 4 aliran energi sejati yang aneh. Sepertinya itu wanita itu. Disuntikkan ke dalam tubuh. Wanita yang kejam.
Dia masuk ke tubuh kakak tertua, menyuntikkan begitu banyak energi sejati, membuat kakak tertua tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Aku pergi menyelesaikan urusan dengannya. Seseorang tidak boleh bertindak gegabah terhadap tuannya. Dia tidak benar-benar bermaksud jahat, tapi sulit untuk dikatakan. Siapa yang berani mengambil risiko? Bahaya konsumsi berlebihan. Untuk menyakiti seseorang, tidak ada yang akan sebodoh itu. Benar-benar jamur ini tidak sebaik yang ada di keranjangku. Aku sudah pergi. Ibu. Kemampuan ringan tubuhnya, di mana aku berharap pernah melihat. Benar, itu adalah kultus iblis. Kokak Senior. Ada apa? Aku mengalami mimpi buruk. Kokak Senior. Aku kulihat cowoknya. Wanita yang membawa. Dia tampaknya adalah anggota kultus iblis. Tidak mungkin. Beraninya anggota kultus iblis datang. Aku bebas menjelajahi Gunung Hua. Itu benar. Aku melihat keterampilan ringan kaki yang dia gunakan. Berkata lalu, kami sama seperti sebelumnya. Selama pertarungan, yang digunakan oleh Ren Woxing cukup mirip. Jika benar begitu, maka kita bisa baik-baik saja. Mari kita pikirkan ini dengan hati-hati. Lin Wuchong. Lin Wuchong. Masa lalumu. Bahaya. Kokak Senior. Yu Bukun, kamu Ki. Kamu penyihir iblis. Berani-beraninya menyusup ke sekte Huashanku. Hari ini aku akan membuatmu mati di Gunung Hua. Kamu bisa membuatku mati? Kamu meremehkanku. Pingsi menuangkan minyak. Begitu cepat beri. Gunakan senjata tersembunyi. Kokak Senior. Kita lakukan ini. Bukankah ini baik? Bahkan jika dia adalah penyihir iblis, kita baru saja merencanakan lawannya seperti itu. Ini juga. Penyihir kultus iblis seperti ini. Bagaimana kita bisa lemah hati? Karena kau berharap putrimu. Ada juga murid Huashan. Apakah dia benar-benar mati di tangannya? Bunuh dia. Oh tidak. Saat memberikan energi internal itu melalui pipa, bertekad menekan energi internal Fuyang. Itu hancur. Tepat pada saat ini, tidak bisa mengumpulkan tenaga dalam. Aduh. Yu Bukun, kau munafik. Hubungan hidup sebelah detik demi melalui soalnya. Tunggulah saja. Menjadi tidak terafiliasi.
adalah dokter terkenal di Jerman. Kau adalah ahli pengobatan. Kau adalah tua yang terlahir kembali. Alias bulan banyak. Pahlawan besar, ampuni aku. Bahkan ruang kecilku. Kau tidak bisa menyembuhkan racun. Apa gunanya kau bagiku? Pahlawan besar. Kami belum pernah melihat racun seperti ini sebelumnya. Tolong ampuni kami. Jajah. Racun ini, kami bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana menyelesaikannya? Bahkan jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kau bisa membantuku berlatih. Setidaknya itu membantuku bertahan sebentar. Segera menemukan jari datar itu. Ini benar-benar. Apa ini? Aku mengerti. Kalian semua adalah dukun palsu. Ini adalah dokter palsu. Aku seharusnya tidak hidup di dunia ini. Mereka semua harus mati. Pahlawan hebat, Selamat Naiwaku. Saudara-saudara pahlawan hebat. Aku juga tidak ingin membunuhmu. Kamu tidak akan. Aku menyimpan sesuatu di hatiku. Apakah kamu takut aku tidak akan membayar? Tidak, tidak. Aku punya solusi. Aku ikat kalian masing-masing. Beri aku sedikit darahku. Biarkan aku melihat apakah kamu bisa menyembuhkannya. Bagaimana bisa memotong tidak sakit? Halloween, DLL. Kami sedang memikirkannya. Orang ini sepertinya gila. Jika kita tidak mengobatinya, dia akan melukis cepat terlambat. Ya, kami lebih dekat. Tuan Sien Daibuna. Oke, aku setuju. Halloween habit. Kami tahu cara mengobatinya. Benar-benar. Sangat bagus, aku tahu itu. Kalian sekelompok orang tua brengsek. Aku tidak mahu. Tidak bisakah kalian menemukan solusi? Cepat katakan padaku cara mengobatinya. Sangat mudah untuk mengetahui bahwa kamu telah diracuni. Kita akan mulai dengan akupuntur. Lalu ikat kamu. Akhirnya, aku akan memberimu racun. Dispersi keluar dari tubuh. Bagus, cepat. Apakah perlu memasukkan begitu banyak jarum? Racun tidak sepenuhnya dihilangkan. Kamu harus berkeringat. Tapi kamu di taman ini, dan aku tidak bisa lari. Kami pikir, lebih baik kamu guling dari sini. Ya, itu benar. Benarkah? Benar atau tidak, kamu harus pergi. Pergi. Kakak Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kabar? Pingsan. Kakak Tian. Apa tidak apa-apa? Ini tidak baik. Benar-benar di sini. Orang terakhir yang kulihat dalam hidupku adalah kamu. Aku tidak menyangka ini. Aku mati bersamamu pada akhirnya. Kamu bilang, saat ini, jika kamu ingin sebuah lagu yang enak, banyak hal baik. Ya. Jika ada wanita lain datang, itu akan lebih baik lagi. Harimau tak bisa mengubah belangnya. Murid terbaik Gunung Hua ternyata jatuh ke dengan yang paling rendah, pencuri cabo. Sampai berteman. Sanggu konyol. Belum pulang juga? Kenapa masih di sini? Jangan berpikir, seorang rubah mendukungmu. Itu akhirnya. Aku beritahu kamu, benar dan salah adalah baik dan jahat. Selamanya tidak bisa didamaikan. Yu Bukun dan istrinya menceritakan hal ini. Laporkan ke pemimpin aliansi kiri. Tidak perlu perubahan berlebihan. Ini bukan. Kedua pasangan itu baru turun gunung. Tangan besar seperti ini. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu mati. Itu tidak baik, Kakak Tian. Tentu saja ada sesuatu yang terjadi. Kenapa tidak kamu coba? Jika aku tidak diracun, dia bukan tandinganku. Benar-benar harimau jatuh ke dataran dihina anjing. Berdiri. Ling Huchong, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu mengakalimu, jika mereka adalah murid yang benar, dia terbunuh dengan sekali tebasan pedang. Aku melihatmu. Tidak jauh lebih baik darinya. Tidak mungkin aku akan membunuh seseorang. Oke. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian berdua. Kalau begitu, pakailah bajumu. Mereka semua dilucuti dan diarak di jalanan. Mari kita bicara tentang kalian. Saat melakukan perbuatan hina. Aku tahu. Aku lihat wajahmu. Bagaimana aku masih bisa menjadi pedang seorang pria terhormat? Melakukan hal-hal memalukan. Aku hanya melakukan hal-hal bersamamu. Mengapa aku sangat sial? Kamu tidak ingin bersamaku. Kamu tidak perlu memukulku. Bangun cepat. Bagaimana jika aku melepas bajuku bersama kalian? Kalian seharusnya melepasnya sendiri. Aku bertanya mengapa kamu punya hobi ini. Kamu sama sekali tidak. Oke, aku akan pindah.
Kakak Tian. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu akan melepasnya atau tidak? Ling Huchong, jangan biarkan dia mengganggumu. Ketika aku mati, aku mati. 18 tahun kemudian, dia akan menjadi pahlawan lagi. Oke, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dela. Aku melepas. Ling Huchong. Bagaimana kabarmu? Tidak berdaya untuk mati. Kalian, begitu banyak energi internal. Tempat ini sangat berbahaya. Apakah bisa lihat? Tapi aku masih perlu berburu beberapa serigala salju. Keberanian serigala salju bisa menyembuhkan penyakitmu. Berjalan. Apa yang kamu lakukan? Berjalan. Angku. Adik. Adik, adik. Di mana guru dan yang lainnya? Parenti. Guru. Adegan ini sudah jatuh ke tanganmu. Bunuh aku jika kau mau. Yu Mouren di dunia persilatan. Seperti yang semua orang tahu. Membunuhku itu mudah. Mencoba menghancurkan reputasiku. Itu seperti mimpi. Medaka Mengging Kirk in reputasimu? Istri dan anak buahmu. Mereka semua cantik. Mengapa tidak kita bagi-bagi saja?
Ambil sebagai selir. Dari sudut pandang ini, Tuan Yu di dunia persilatan. Itu akan membuatnya semakin terkenal. Oh, jadi bisa. Kakak seniorku, kan? Jurus pedang yang luar biasa. Penutupan daratan di bawah ujung, dengan betapa tajam dan kejamnya. Serangan pedang. Ini selalu selalu kau bisa lihat. Ada kelemahan dalam gerakan. Menarik pedang dengan santai. Ini memaksa Feng Buping untuk harus menggunakan pedang untuk melindungi diri. Dan Feng Buping, setiap kali sebuah gerakan tak terhentikan, dia menyebabkan dalam gerakan. Mengayun dan menebas. Taktik ini terlalu tidak tahu malu. Chong Ya, mengapa ini tiba-tiba terjadi? Tingkat jurus pedang yang begitu tinggi. Jurus pedang apa yang kau gunakan? Ini tentu saja jurus pedang Huashan. Pejengget. Aku, dengan kekuatan sekte pedang, berencana untuk mengambil alih kembali sekte Huashan. Jika hasil dalam jurus pedang sebenarnya diberikan, seorang murid sekte Qi, ambisi untuk menjadi pemimpin sekte Huashan, pasti akan berubah menjadi tidak ada. Dia pasti akan mundur ke gunung untuk hidup menjadi lagi. Tidak ada muka tersesat. Mengembara di dunia persilatan. Tak disangka, keturunan sekte pedang. Kau sebenarnya perlu berlatih jurus pedang dengan tenaga dalammu. Kau sendiri organisasi sekte Qi kami. Mari kita mulai dari awal. Gerakan pedangnya tidak hanya indah. Selain itu, pedangnya memancarkan aura yang garang. Ini bukan hanya tentang menang dengan teknik pedang. Meskipun orang ini adalah keturunan sekte pedang, tapi tingkat qigongnya bahkan tidak kalah dariku. Gerakan kejam Chong Ya di sini ternyata bisa menahannya. Ilmu pedang ini sangat tinggi. Sanggune. Maaf. Dia mengaku kalah. Ilmu pedang Zen sungguh luar biasa. Kita seharusnya saat menghadapi kita, tapi karena kita sudah menyinggung Vaksino, ini pasti akan membawa masalah berujung masalah. Hanya dengan menghilangkan akar masalah dan menang dengan jumlah, kita bisa berhasil. Energi tenangku sama sekali tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa bersaing dengan pemain-pemain terakhir ini? Serang bersama. Chong Ya, segera putus tendon Achilles mereka. Tanya mereka perlahan. Guru. Semuanya, harap tenang. Leher menggenggam leher teman. Ikuti aku. Tuan Muda Lingku, kamu tidak berani mendekat. Bantu kami melepaskan titik akupuntur. Apakah kamu akan kami berlutut dan memohon padamu? Ya, Guru.